Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi Leksa Pedas Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan menyampaikan review saya. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Kurniawan. Saya pembimbing literasi dari SD Alam Ihsan Ciampaka. Insyaallah kali ini saya akan menyampaikan review saya dari buku yang saya baca dengan teknik AIH atau alasan saya memilih buku untuk saya baca, kemudian isi buku dan hikmah yang terkandung di dalam buku itu. Adapun buku yang saya baca dan saya review, ini bukunya, buku yang berjudul Metode Rasulullah SAW Mengatasi Problematika Rumah Tangga. Buku ini dikarang oleh Dr. Abdus Sami Anis, diterbitkan oleh Kisti Press, dan tebal halamannya sekitar 326 halaman. Alasan saya memilih buku ini untuk direview, karena pertama saya tertarik ketika awal saya membeli buku ini dari covernya. Covernya berwarna hijau, mencerahkan mata, sejuk di mata. Ini kemudian alasan pertama. Nah, alasan kedua adalah saya juga tertarik dengan dengan judul di covernya. Jadi di covernya ini memang sudah menarik perhatian saya untuk membeli dan membaca isinya, karena ini memang menyangkut berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Nah, adapun isi dari buku yang saya baca ini adalah bahwa buku ini menceritakan kisah tentang bagaimana Rasulullah SAW melakukan upaya dalam rangka menyelesaikan problematika di rumah tangganya. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu selain sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga sebagai manusia biasa, beliau menikah, beliau berkeluarga, kemudian beliau memiliki keturunan. Nah, konsekuensinya apa? Dari adanya rumah tangga, layaknya manusia biasa pasti akan menghadapi berbagai problem, berbagai permasalahan. Nah, Rasulullah SAW dengan kesempurnaannya, dengan sosoknya yang sempurna, beliau mampu mengatasi setiap problematika yang ada itu dengan baik. Nah, dan Rasulullah SAW juga dengan bimbingan wahyu, beliau mampu menampilkan solusi untuk setiap permasalahan yang beliau hadapi di dalam rumah tangga. Beliau sebagai seorang nabi, juga sebagai seorang rasul, juga sebagai seorang kepala keluarga, beliau mampu menunjukkan bagaimana beliau bersikap sebagai seorang qawam. Beliau bersikap sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga. 3 hal tentunya yang beliau tampilkan dalam konteksnya beliau sebagai seorang qawam. 1, beliau mampu memenuhi al-qut, sifat al-qut. Apa itu al-qut? Al-qut adalah kemampuan seorang kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu al-qut. Kemudian yang kedua adalah al-iman, bahwa kepala rumah tangga itu sebagai qawam adalah al-iman, yaitu tempat bersandarnya, tempat memberi perlindungan bagi keluarganya, baik anak ataupun istrinya. Kemudian dari al-qawam yang ketiga adalah meliputi adil wal mu'tadil. Apa itu adil wal mu'tadil? Atau yang tidak, yaitu adil dan tegak lurus. Adil di dalam menyikapi, menyelesaikan setiap problem permasalahan di rumah tangganya. Nah, itu kurang lebih gambaran sederhana dari isi buku yang berjudul Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangganya. Nah, lantas apa sih hikmah yang terkandung di dalam buku ini atau yang bisa kita petik? Yang pertama, hikmahnya adalah bahwa setiap permasalahan apapun yang ada di dalam rumah tangga itu pasti bisa diselesaikan dengan baik. Selama apa? Selama memang kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan setiap problem itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, hikmahnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika beliau menyelesaikan problem rumah tangganya itu bukan semata-mata untuk pribadi keluarga beliau sendiri, tetapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi itu adalah syariat dan panduan bagi umatnya, sebagai panduan, sebagai asas bagi umatnya untuk apa? Menyelesaikan setiap problematika yang kelak itu akan dihadapi oleh umatnya nanti. Maka tentu saja kita tahu bahwa baginda Nabi adalah sebagai sosok yang paling sempurna di dunia ini, dan beliau adalah satu-satunya suri tauladan bagi umatnya. Itu saja review yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.